Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya, Melisa dan rekan saya, Bintang, akan membahas mengenai rendahnya partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana atau KB, khususnya penggunaan vasektomi. Padahal, pengendalian kelahiran bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga laki-laki. Namun, hingga saat ini masih banyak pria yang enggan menggunakan metode kontrasepsi. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat fenomena ini dari perspektif maskulinitas dan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat Indonesia. Yang pertama, di mana peran laki-laki dalam program KB? Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun ternyata, teman-teman, jika kita melihat data penggunaan kontrasepsi modern tahun 2024, sebagian besar metode kontrasepsi masih digunakan oleh perempuan. Metode suntik menjadi yang paling banyak digunakan, yaitu sekitar 55,6%, disusul pil dan implan. Sementara itu, penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki masih sangat rendah. Pengguna kondom hanya sekitar 2% dan pengguna vasektomi atau metode operasi pria hanya sekitar 0,1%. Data ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengaturan kelahiran masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Padahal, laki-laki juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam perencanaan keluarga. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa partisipasi laki-laki dalam program KB masih rendah? Untuk memahami mengapa banyak laki-laki masih enggan melakukan vasektomi, kami menggunakan teori hegemonic masculinity dari Raywin Connell. Menurut Connell, maskulinitas atau kejantanan bukanlah sesuatu yang muncul secara alami, tetapi dibentuk dan dipertahankan oleh masyarakat melalui berbagai proses sosial. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa proses tersebut berlangsung secara terus-menerus dalam bentuk siklus. Yang pertama terdapat patriarchal society atau masyarakat patriarki. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan memiliki otoritas yang lebih besar dalam keluarga maupun masyarakat. Dari kondisi tersebut, kemudian muncul hegemonic masculinity atau maskulinitas hegemoni. Ini adalah gambaran ideal mengenai laki-laki yang dianggap kuat, berkuasa, mandiri, dan memiliki kontrol terhadap berbagai aspek kehidupan. Standar inilah yang kemudian menjadi acuan bagi banyak laki-laki. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut diwariskan melalui proses gender socialization atau sosialisasi gender. Sejak kecil, laki-laki diajarkan untuk menjadi kuat, tidak menunjukkan kelemahan, dan mempertahankan citra maskulinnya. Proses ini terjadi melalui keluarga, sekolah, media, maupun lingkungan sosial. Akibatnya, muncul power inequality atau ketimpangan kekuasaan, yaitu kondisi ketika laki-laki memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan reproduksi dan keluarga. Ketimpangan kekuasaan tersebut kemudian menghasilkan social and healthy inequality atau ketimpangan sosial dan kesehatan. Dalam konteks program KB, perempuan menjadi pihak yang lebih banyak menanggung tanggung jawab penggunaan kontrasepsi, sementara laki-laki cenderung tidak terlibat secara aktif. Kondisi ini akhirnya menyebabkan social reproduction of patriarchy atau reproduksi budaya patriarki, yaitu nilai-nilai patriarki terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Siklus ini kemudian kembali memperkuat masyarakat patriarki dan terus berulang. Jika dikaitkan dengan vasektomi, banyak laki-laki menolak metode ini karena menganggap kesuburan sebagai simbol kejantanan. Mereka khawatir kehilangan citra maskulin yang selama ini dibentuk oleh masyarakat. Jadi, rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan, tetapi juga oleh konstruksi sosial mengenai maskulinitas dan budaya patriarki. Selanjutnya di sini ada dampak. Jadi, jika memang kondisi itu terus berlangsung, maka emang dampaknya itu nggak hanya dirasakan oleh laki-laki aja, tetapi juga perempuan akan terkena dampaknya dan juga sistem keluarga juga terkena secara keseluruhan. Yang pertama di sini ada beban penggunaan kontrasepsi itu menjadi nggak seimbang. Jadi kalau dilihat dalam praktiknya, perempuan yang lebih banyak menggunakan pil KB, suntik, implan, maupun metode kontrasepsi lainnya, ini tuh berarti kalau perempuan juga yang lebih banyak menghadapi efek samping, mulai dari resiko kesehatan sampai ke beban reproduksi.
Terus juga di sisi lain, laki-laki yang tetap memilih posisi yang cukup dominan dalam mengambil keputusan reproduksi. Jadi di sini muncul sebuah paradoks di mana laki-laki memiliki otoritas dalam menentukan keputusan, tetapi nggak selalu terlibat langsung di dalam praktik kontrasepsinya. Terus juga di sini tuh ini nunjukin kalau persoalan KB sebenarnya nggak hanya isu kesehatan reproduksi aja, tetapi juga dari isu lain, yaitu isu keadilan gender. Karena memang ketika tanggung jawab reproduksi itu hanya dibebankan kepada satu pihak, maka relasi yang tercipta ini jadi nggak seimbang. Selain itu juga rendahnya dari partisipasi laki-laki itu membuat kesehatan reproduksi itu terus dianggap sebagai urusan perempuan. Padahal keberhasilan program keluarga berencana seharusnya itu tuh lahir dari kerjasama dari kedua belah pihak. Dan di sini juga dampaknya nggak hanya ada pada rendahnya angka vasektomi, tetapi juga ada pada terhambatnya upaya menciptakan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya di sini ada rekomendasi. Jadi berdasarkan temuan tersebut dan menurut kami juga lewat penelitian ini itu ngebuktiin dan juga memberikan beberapa rekomendasi yang menurut saya cukup penting. Contohnya yang pertama adalah memperkuat edukasi yang mengenai kesehatan reproduksi laki-laki. Jadi selama ini sosialisasi itu seringkali lebih banyak menyasar ke perempuan. Dan juga ini tuh ngakibatin banyak laki-laki yang nggak punya informasi yang cukup mengenai kontrasepsi laki-laki termasuk vasektomi. Yang kedua, kami memiliki rekomendasi yaitu menghilangkan stigma yang berkembang di masyarakat. Dan menurut kami juga ini menjadi tantangan yang cukup besar karena mengubah suatu pengetahuan itu relatif lebih mudah dibandingkan memang mengubah suatu budaya dan juga cara pandang yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini juga masyarakat itu perlu memahami kalau tanggung jawab dari reproduksi itu nggak cuma identik dengan perempuan aja, tetapi laki-laki di sini juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam perencanaan keluarga. Selanjutnya di rekomendasi yang ketiga, menurut kami harus adanya dorongan pendekatan yang memang lebih sensitif terhadap isu gender dalam program KB. Artinya di sini tuh kebijakan nggak hanya cukup menyediakan layanan vasektomi aja, tetapi juga harus mampu menyentuh aspek sosial dan juga budaya yang mempengaruhi perilaku dari masyarakat. Jadi jika suatu kebijakan hanya fokus pada aspek medis, sementara akar masalah itu ada di konstruksi sosial, maka program tersebut juga pada akhirnya bakalan sulit gitu mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi juga sebagai penutup, dari penelitian itu menunjukkan kalau rendahnya partisipasi laki-laki dalam vasektomi nggak hanya dijelaskan hanya melalui pendekatan kesehatan reproduksi aja, tapi dibalik ada rendahnya angka vasektomi terdapat berbagai macam pengaruh budaya, patriarki, dan juga konstruksi maskulinitas yang memang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Banyak laki-laki yang pada saat ini masih mengaitkan kesuburan dengan kejantanan, sehingga vasektomi itu juga dipandang sebagai ancaman terhadap identitas maskulin mereka. Pada akhirnya itu mengakibatin tanggung jawab kontrasepsi itu lebih banyak dipikul oleh perempuan, dan juga partisipasi dari laki-laki dalam program KB itu masih tetap rendah. Di sini juga kita bisa melihat kalau tubuh reproduksi sampai ke gender bukan cuma sesuatu yang netral aja, tetapi juga semua itu dipengaruhi sama nilai, norma, dan juga relasi kepuasan yang memang sudah berkembang di masyarakat. Dan oleh karena itu juga jika pemerintah ingin meningkatkan partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana, maka yang perlu diubah itu bukan cuman kebijakannya aja, tetapi juga bagaimana cara masyarakat itu memandang maskulinitas itu sendiri. Karena pada akhirnya di sini keberhasilan dari program keluarga berencana bukan cuma soal menekan angka kelahiran aja, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang lebih setara antara laki-laki dan juga perempuan dalam mengambil tanggung jawab reproduksi.